Bukan. Stop. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Ya dan halo guys, welcome back to BCTV Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Revan. Di video kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Kakek Cangkul. Film ini dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang perjalanan si Duta yang pulang kampung. Dan dia pun pergi bermain arum jeram bersama teman-temannya. Namun mereka malah bertemu dengan kakek Cangkul. Apakah yang akan terjadi? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekitron. Di awal film diperlihatkan ada seorang wanita penjual jamu yang dikagetkan dengan kedatangan seekor kakek-kakek. Oh, cok. Bukan seekor lah, cok. Seorang lah. Sama aja, seekor kan seorang juga, satu biji. Seekor buat hewan, cok. Itu kakek-kakek bukan hewan. Seorang kakek-kakek yang minta untuk dibuatkan jamu kuat. Namun di saat dibuatkan jamu tersebut, tak lama kemudian pas wanita itu membalikkan badannya, dia pun langsung dicangkul kepalanya hingga tewas. Dan film pun baru saja dimulai. Scene berpindah kepada Duta dan emaknya yang baru saja sampai di kampung halamannya. Si Duta sempat merengek sebab dia masih ingin tinggal di Jakarta dengan teman-temannya. Singkat waktu, ketika mereka berdua sampai di pintu masuk gapura, ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depan mereka berdua. Dan ternyata itu adalah teman masa kecilnya si Duta yang bernama Coki dan juga Danu. Mereka berdua pun langsung menyapa Duta dan emaknya. Duta pun terheran-heran dengan Coki dan juga Danu sebab hidup mereka yang dulunya kismin kini mereka sudah sukses dan menjadi tour guide turis. Tak lama kemudian keluarlah dari mobil Coki dan juga Danu dua orang bidadari cantik yang bernama Thalia dan juga Miki. Mereka pun langsung berkenalan dengan Duta. Dan terlihat Duta sangat terpesona dengan salah satunya yaitu Thalia. Dikarenakan mereka semua itu ingin pergi ke hutan dan camping sekalian main perahu-perahuan, Duta pun langsung minta izin ke emaknya dan sekalian untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah lelaki normal. Dengan semangat 47, emaknya pun sangat mengizinkan permintaan anaknya tersebut. Di perjalanan, mereka dicegat oleh laki-laki songong yang bernama Jantan. Dia pun ingin nebeng bersama mereka ke tempat arum jeram. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat arum jeram. Mereka pun sibuk untuk mendirikan tenda mereka masing-masing. Terlihat Miki sangat tertarik kepada Danu dan memintanya untuk menemaninya mencari kayu bakar. Di malam harinya, mereka semua pun berkumpul di depan api unggun sambil mendengarkan cerita si Coki bahwa di hutan tempat mereka camping itu pernah ada kejadian orang yang mati bunuh diri. Para cewek pun ketakutan dan memilih pasangan mereka masing-masing untuk menemaninya tidur. Miki dengan Danu dan Thalia. Mobil apa Thalia, cok? Dan Thalia dengan Duta. Kini hanya Coki yang tidak mendapatkan pasangan. Di keesokan harinya, mereka pun berangkat ke sungai untuk melakukan arum jeram. Terlihat mereka pun bersenang-senang. Namun semuanya pun berakhir setelah perahu yang mereka naik itu menabrak batu besar dan terbalik. Meskipun sempat terpisah, Duta dan yang lainnya pun berhasil selamat. Terkecuali dengan Jantan yang menghilang terseret derasnya arus sungai. Mereka pun merasa khawatir dengan hilangnya Jantan. Namun, apa boleh buat, malam sudah semakin larut. Mereka pun langsung beristirahat dan memutuskan untuk mencarinya di keesokan harinya. Di saat mereka semua tertidur pulas, Danu dan juga Duta pun terbangunkan dengan suara langkah kaki dari luar tenda. Dengan keberanian yang setipis tisu, pada akhirnya mereka berdua pun mengeceknya. Dan secara tiba-tiba muncul Dantan. Jantan, cowok, bukan Dantan. Jantan maksudnya, cok.
Dan secara tiba-tiba muncul jantan dari belakang mereka dengan keadaan basah kuyup. Teriakan mereka berdua pun sangat kencang sampai membangunkan semuanya. Dengan inisiatif Taili. Susah kali namanya, Cok. Kalia. Ya Taili. Tailia. Dengan inisiatif, Thalia pun membuatkan air panas untuk menghangatkan tubuhnya. Namun hanya dengan sekali teguk, jantan meminum air panas tersebut tanpa kepanasan sedikit pun. Thalia pun merasa ada yang aneh dengan jantan. Thalia pun merasa ada yang aneh. Apa, Cok? Ulang aja terus, Cok. Balik aja tulisannya. Terlihat di saat Thalia akan membantunya berdiri untuk beristirahat, air yang lumayan deras pun keluar dari punggungnya jantan. Di sisi lain, di saat Duta kencing, dia dipanggil oleh kakek-kakek yang memintanya untuk mengalihkan kuburan untuknya. Duta pun langsung tersadar bahwa kakek-kakek tersebut adalah sosok hantu kakek cangkul. Dia pun ketakutan dan kabur dari kejaran kakek cangkul. Sampai Duta harus menyemplung ke dalam kali, dan ternyata apa yang Duta lihat membuatnya kaget setengah mati. Terlihat mayat jantan yang terbujur kaku yang mengambang di pinggir kali. Kita pindah lagi kepada Coki dan kawan-kawan. Coki pun merasa ada yang aneh dengan jantan. Ditambah lagi, tiba-tiba ada darah yang keluar dari kepalanya jantan. Namun setelah mereka terbangun, disebabkan teriakannya Coki, yang lainnya pun tidak melihat apapun yang mencurigakan dengan jantan. Scene berpindah lagi kepada Duta yang sempat bersembunyi, namun kakek cangkul berhasil menemukannya. Di saat kakek cangkul akan menebasnya, kakek cangkul seketika itu juga langsung berhenti setelah Duta mengatakan bahwa dialah yang telah memandikan Nenek Gayung dan menguburkannya kembali. Mendengar istrinya disebut, kakek cangkul pun langsung menghilang begitu saja. Tak lama kemudian datanglah Thalia yang khawatir dengan Duta yang tak kunjung kembali ke tenda. Setelah Thalia berhasil menenangkan Duta, dia pun menjelaskan bahwa sebenarnya jantan itu sebenarnya udah game over. Thalia pun sangat kaget sebab sangat jelas jantan sedang tertidur bersama dengan yang lainnya di tenda. Duta dan Thalia pun langsung memberitahukan kepada semuanya dengan membisik bahwa jantan itu sudah koit. Di saat yang lainnya mulai pada keluar dari tenda tersebut, Coki tertangkap oleh jantan. Dan yang lainnya pun bergegas untuk segera menolong Coki dan kabur dari tempat tersebut. Di perjalanan mereka dihadang oleh sosok jantan dan inilah yang terjadi. Tunggu, dadanya masih bidang lagi. Ayo Dede, go! Mereka semua pun sangat ketakutan dan kebingungan bagaimana cara untuk terbebas dari arwahnya si jantan. Kemudian Duta pun menyarankan agar bisa lepas dari teror tersebut, mereka harus mencari jasadnya jantan dan menguburkannya dengan layak. Di keesokan harinya, mereka pun harus terhenti dikarenakan mobil mereka mogok. Sementara itu, sambil menunggu mobilnya diperbaiki oleh Duta, Danu dan Ciko pun mencari Kok jadi Ciko anjir namanya? Coki anjir. Oh iya. Danu dan Coki pun mencari lokasi untuk menguburkan jasadnya jantan. Dan beberapa saat kemudian, Coki melihat ada lubang kuburan nganggur. Ya sudah pasti mereka semua pun setuju untuk menguburkan jasadnya jantan di lubang tersebut. Di sisi lain, Pak Lurah yang sedang merayu emaknya si Duta. Dikarenakan Pak Lurah itu seorang duda dan emaknya si Duta itu adalah seorang janda, dia pun menginginkan agar mereka berdua untuk segera menikah. Namun emaknya belum siap sebab dia menginginkan agar si Duta dulu yang menikah. Di tengah-tengah percakapan tersebut, ajudannya Pak Lurah pun datang dan melaporkan agar Pak Lurah segera hadir dalam rapat tentang lubang kuburan yang sudah disiapkan untuk menguburkan jasadnya kakek cangkul. Scene pun berpindah kepada teman-temannya si Duta yang sudah sampai di rumahnya. Di saat Thalia dan juga Miki ingin mandi, Coki dan Danu pun berusaha untuk mengintip mereka, namun ketahuan oleh Duta dan mereka pun terjatuh sampai menimpa si Duta. Tak lama kemudian emaknya datang. Ya sudah pasti emaknya si Duta itu salah mangap lagi. Dia pun diceramahin emaknya bahwa dia menganggap si Duta itu masih saja tidak normal.
Dan di sela-sela itu datanglah Thalia yang bilang bahwa dia itu adalah pacarnya Duta. Emaknya langsung kaget sekaligus bahagia mendengar bahwa anaknya itu mempunyai pacar yang sangat cantik seperti Thalia. Di malam harinya terlihat kakek Cangkul sedang jalan-jalan malam. Terlihat kakek Cangkul sedang menghampiri warga desa yang sedang dangdutan. Salah satu biduan pun melihat sosok kakek Cangkul yang sedang mendekat ke arahnya. Namun ada salah satu orang yang sedang mabok yang rambutnya udah kayak pohon beringin. Kita sebut saja Burhan. Kok Burhan, Cok? Buruan hantu. Oh, Burhan burung hantu, Cok. Burhan burung hantu. Dia pun didatangi oleh kakek Cangkul. Dikarenakan dia itu lagi mabok, dia itu malah menghinanya dan memarahinya. Hingga kakek Cangkul pun kesal dan langsung menebas dengan cangkulnya. Scene berpindah kepada 3 orang warga yang akan mengecek lubang kuburan yang sudah disiapkan untuk kakek Cangkul. Betapa kagetnya mereka melihat bahwa lubang kuburan tersebut sudah ada yang ngisi. Mereka bertiga pun langsung OTW ke tempatnya Pak Lurah yang sedang melakukan rapat. Setelah mendengar laporan tersebut, Pak Lurah pun meminta salah satu warga agar menceritakan awal mulanya munculnya kakek Cangkul. Bisa kita pahami, kakek Cangkul itu meninggal saat dia ingin memandikan jasad istrinya, yaitu Nenek Gayung. Tidak ada yang tahu kematian mereka berdua, hingga sampailah bau menyengat dari salah satu rumah warga. Mereka pun menguburkan jasadnya Nenek Gayung, tanpa memperdulikan sang kakek. Parahnya lagi, dikarenakan jasadnya si kakek sudah membusuk, bukannya dikuburkan, para warga malah membuang jasadnya kakek ke kali. Setelah mendengar cerita tersebut, para warga pun langsung bubar saking ketakutannya. Di keesokan harinya, perbuatan Duta dan teman-temannya pun diketahui oleh Pak Lurah. Ya sudah pasti dia pun marah besar dan memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Duta pun menyarankan untuk pergi ke dukun yang dulu sempat membantunya menyelesaikan masalah Nenek Gayung. Seperti biasa, dukun tersebut mengetahui masalah yang sedang mereka hadapi dan memberi mereka sebuah mantra yang berbunyi seperti ini. Jalangkung, jalangke, jalangkung, jalangke, jalangkung, jalangke, jalangkung. Namun belum juga selesai, dukun tersebut memilih untuk mengerjakan pekerjaannya yang lain, yaitu mengadu mekanik dengan istrinya yang nomor 26. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Duta dan yang lainnya pun memutuskan untuk memanggil sosok kakek Cangkul dengan media jelangkung dan menggunakan potongan mantra dari dukun tadi. Dikarenakan mantra itu ngaco, bukannya kakek Cangkul yang datang, malah para dedemit hutanlah yang datang menghampiri mereka. Mereka semua pun sempat kebingungan bagaimana cara untuk memanggil kakek Cangkul agar dia bisa memberitahukan di mana letak jasadnya berada. Akan tetapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka pun mencoba untuk memancingnya dengan menggunakan Nenek Gayung KW5. Pada akhirnya kakek Cangkul pun muncul dan dipertemukan dengan Coki yang udah cosplay jadi Nenek Gayung. Kakek Cangkul pun menyangkul. Kok menyangkul, Cok? Dia mau panen anjing. Next anjir. Kakek Cangkul pun merangkulnya dan membawanya untuk menunjukkan bahwa jasadnya itu berada di bawah jembatan tepi sungai. Namun masih saja mereka semua dikejar-kejar oleh kakek Cangkul. Setelah terpojok, pada akhirnya Duta pun memberanikan diri untuk mengatakan tujuan mereka itu ingin menemukan jasadnya dan mengubarkannya kembali. Namun kakek Cangkul pun berkata bahwa sebenarnya kakek Cangkul itu sudah mengetahui niat baik mereka dan tujuannya mengejar-ngejar mereka itu hanyalah untuk berterima kasih atas semua niat baik mereka. Di sini Duta agak kesal sebab karena kakek Cangkul itulah mereka jadi ketakutan setengah mati. Terutama si Coki yang ngomel-ngomel gak jelas sebab dialah yang paling berkorban. Sampai-sampai dia harus cosplay menjadi Nenek Gayung KW5. Setelah itu pun mereka bergegas untuk mengambil jasadnya untuk segera dikuburkan kembali. Scene pun ditutup dengan pengamen gabut yang nyanyi gak jelas di kuburan Nenek Gayung dan juga kakek Cangkul. Dan tiba-tiba muncullah nenek-nenek berwajah pucat yang menghampirinya. Pengamen itu pun ketakutan dan berkata, Nenek mau pipis, nggak bisa. Ya, nenek pispot. Ya, tolong. dan film pun selesai.
Yo, oke guys, inilah akhir dari film Kakek Cangkul. Dan seperti biasa, gua akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini guys ya. Jadi dengarkan baik-baik. Film ini mengajarkan kita untuk tidak sembarangan mengubur mayat seseorang, apalagi kuburan tersebut udah disewa oleh Kakek Cangkul. Jika kalian ngeyel, kalian mau dibacok sama dia. Nah, itu aja intinya. Jadi gimana tentang film ini? Film ini serunya pas ada nenek goyang ya. Anjir. Dari kapan cowok nenek-nenek bisa goyang Jo? Bagus itu, biarin encok-encok. Tapi penyamarannya lumayan lah. Penyamarannya lumayan mirip lah gitu. jelek anjir, menjelekan dia, cowok. Tapi kan yang penting si kakeknya udah inilah. Kakeknya udah ngerti bahwa dia itu niat baik buat nolong dia gitu. Intinya gitulah. Jadi saling tolong menolong lah. Ya, intinya gitu ya film ini guys ya. Jadi rating film ini 10 sampai 10 10 sampai 10. Gimana? 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 di angka 8 lah. Ya oke lah. Berarti kalau di gue sih 8,5. Jadi gimana menurut kalian tentang film ini ya guys ya? Jadi tulis di kolom komentar, oke? Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi, gue mau tidur. Oke, see you next time video. Bye bye.